telah bekerja sama melakukan penyelidikan dan penyidikan. Alhamdulillah kita berhasil melaksanakan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku yang mendorong korban sehingga korban terjatuh ke sungai atau kami terapkan pencurian dengan kekerasan. Awal mula kejadian adalah laporan dari salah satu saksi, yaitu melaporkan bahwa dia telah didorong oleh seseorang tak dikenal, yang mana mereka korban ini berdua hari Selasa dini hari jam 2 pagi korban telah duduk-duduk di tepian, lebih tepatnya di Teluk Lerong. Kemudian korban didatangi oleh 2 orang tersangka, yang mana tersangka ini memang dari awal sudah berniat mau mengambil barang berharga dari milik korban. Tetapi hal itu sempat terhenti sebentar karena si korban telah didatangi oleh satu orang lagi temannya atas nama saksi saudara Zidan. Jadi setelah saudara Zidan datang, duduk bersama-sama dengan korban atas nama Gusti di tepian tersebut, di turap. Kemudian 2 orang tersangka ini, inisial U dan inisial P, mendatangi korban dan pura-pura meminta rokok. Sudah diberikan rokok oleh korban. Kemudian pura-pura lagi menanyakan seseorang yang ada foto daripada yang dimiliki oleh tersangka. Itu semua hanya modus saja. Setelah dikasih lihat foto dan mereka tidak mengetahui korban, seketika itu juga tersangka atas inisial P langsung mendorong korban atau saksi yang selamat atas nama Zidan. Setelah itu langsung diikuti oleh tersangka utama inisial U mendorong juga korban Gusti. Kedua korban ini terjatuh, meninggalkan satu buah handphone yang ada di turap tersebut. Setelah didorong jatuh, handphone diambil oleh dua tersangka ini, dan 2 tersangka ini langsung kabur. Setelah kejadian itu 2 hari setelah kejadian baru bisa ditemukan korban atas nama Gusti. Setelah kejadian, besoknya kedua tersangka ini lagi melakukan penjambretan. Ini TKP di Tenggarong Seberang. Samarinda Seberang, mohon maaf. Ya. Jadi setelah kejadian, 2 tersangka ini melakukan lagi. Jadi kalau rekan-rekan sering mendengar, mengetahui bahwa banyak kejadian pemalakan yang ada di sekitaran tepian, inilah orang-orangnya. Memang orang ini berdua sering bersama mencari barang-barang kira-kira apa yang bisa diamankan. Setelah kejadian pun tidak langsung merasa bersalah atau apa, masih melakukan lagi 2 kejadian. Setelah viral di media sosial terkait korban Gusti yang belum ditemukan atau ditemukan telah meninggal dunia, tersangka U melarikan diri ke Parepare. Hasil penyelidikan tim gabungan dapatkan informasi bahwa tersangka U sudah ada di atas kapal menuju ke Parepare. Akhirnya kita tim gabungan menyusul mengejar tersangka tersebut dan berhasil diamankan di kota Parepare. Pada saat diamankan, tersangka mencoba melawan petugas sehingga diberikan tindakan tegas dan terukur. Itu mungkin yang sudah kami sampaikan. Jadi kedua tersangka ini kami jerat dengan 365 pencurian dan kekerasan, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan jaksa. Kami juntokan juga ke 339 karena yang bersangkutan juga ada perbuatan mencoba mempermudah perbuatannya, dan mereka juga ternyata residivis pelaku 363 curanmor. Jadi memang 2 orang ini memang pelaku betul. Mungkin kita juga masih mendalami, masih banyak juga kejadian-kejadian yang lain. Kami juga membuka kepada masyarakat, apabila memang merasa ada pernah dipalak atau diambil handphonenya, itu silakan kami tunggu di kepolisian, khususnya di Polsek Samarinda Hulu. Apa? Dan bagaimana pelaku ini mengambil barang berharganya korban? Apakah ada ancaman atau mungkin keterkaitan dengan badiknya?
sempat dipegang, sempat dikeluarkan, tapi tidak cepat di apa ini namanya? Cabut-cabut. Dihunus lah ya, hunus. Karena pelaku dengan mudah bisa menguasai barang dengan cara mendorong. Posisi ke saksi Zidan menghadap ke jalan, langsung didorong oleh tersangka P. Kemudian posisi korban Gusti itu duduk menghadap ke samping. Lebih mudah didorong oleh tersangka U. Mengenai hasil otopsi yang ada luka itu bisa dipastikan Pak luka? Ya, memang hasil otopsi di leher itu ditemukan luka. Kami juga lagi dalami apakah perbuatan mendorong tersebut sehingga menyebabkan luka atau ketika korban tertenggelam dia ada benturan pada saat tenggelam. Kami sedang dalami. Terus barang bukti sempat dijual atau dititipkan di mana? Oke. Barang bukti handphone setelah dikuasai oleh pelaku langsung menjual ke ibunya dengan harga 400.000. Dari 400.000 tersangka P dikasih bagian 100.000. Yang 300.000 dibawa oleh tersangka U langsung utuh untuk biaya ke Parepare untuk dia melaksanakan pengaburannya itu. Terus motor yang digunakan apa motor pribadi atau pinjangan? Motor orang tuanya. Ini motornya ya. Ini kita bisa lihat, ini baju yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatannya. Ini uang sisa dari menjual handphone. Ini yang masih dikuasai oleh pelaku yang berhasil kita amankan. Ini baju-baju yang yang dipakai oleh korban. Pak, kalau menurut keterangan kan ada uang 1 juta yang dibawa korban. Betul. Memang pada saat kejadian si korban Gusti membawa tas, yang mana tas itu ada dompet dan kemudian juga dari keterangan orang tua Gusti ada uang 1.200.000. Itu yang masih sedang kita cari. Karena masih kita dalami juga ada tersangka, apakah sempat diamankan oleh tersangka atau ikut tercebur ke dalam sungai. Itu yang masih kita dalami. Clear?